Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran dengan menggunakan PBL ya atau problem based learning ini pendekatannya adalah student center ya. Jadi nanti kalian akan saya berikan problem atau case ya. Dari problem atau case itu ya nanti kalian akan belajar secara mandiri dan juga secara kolaboratif dengan kelompok kalian ya. Nanti kita bagi kelompoknya ya. Ini ada sekitar 47 ya Moses ya. Berapa orang di satu kelas Moses? Di WA group ada di 48, Bu. 48? Iya, Bu. Udah nggak sama dosen? Iya, Bu. Oke, 48 dibagi 5. 5 lah ya. 9 kelompok. 9 kelompok ya. 9 kelompok kali 5, 45. Berarti ada yang 6 orang ya satu kelompok. Cuma 3 kelompok lah yang kayaknya 6. Gitu ya. Maksimal 6 ya. Udah banyak kali tuh. Harusnya cuma boleh 5. Tapi nanti terlalu banyak kelompoknya. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan PBL ini diharapkan kalian bisa berpikir secara kritis ya, terus bekerja secara tim ya. Nah, nanti saya kasih tahu gimana. Jadi untuk setiap kita pertemuan itu akan ada namanya borang yang harus dilengkapi ya. Jadi nanti untuk PBL ini, problem based learning ini ya, nanti saya memberikan pemicu ya atau masalah lah ya. Nanti masalahnya itu adalah pemicu problem ya. Dari situ nanti kalian harus bisa mengidentifikasikan kira-kira apa aja yang bisa kalian definisikan dari situ ya. Kemudian apa aja informasi-informasi yang diperlukan. Nah, itu nanti berkaitan dengan isunya, isu apa yang perlu diangkat atau dibahas ya. Nah, jadi nanti untuk kalau misalnya kalian melakukan ini nanti saya share ya. Untuk PBL itu sendiri nanti kalian harus memberikan feedback-nya setiap akhir pertemuan berupa borang. Jadi borang itu nanti dikumpulkan ya. Oke. Nah, untuk borangnya itu sendiri nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah borangnya. Jadi borangnya ini nanti tolong dibuat ya. Ini masih dalam bentuk PDF. Kemarin saya screenshot aja dari hasil workshop. Nanti saya minta kalian buat yang baru dalam bentuk Word ya. Jadi di Word itu nanti tolong diisi ya. Nah, di situ nanti tolong kalian isikan ini. Jadi gini, kita start minggu depan ya. Hari ini saya masih ngasih tahu aja ini gimana. Karena seharusnya hari ini sudah dihitung dengan pertemuan pertama. Namun, karena ini adalah hal yang baru, kalian belum terlalu mengenal juga dan paham, jadi ini kita mulai start di minggu depan di pertemuan kedua. Jadi pertemuan 1 di sini adalah pertemuan 2 kita nanti. Ya. Nah, pertemuan 1-nya itu nanti di minggu depan itu yang adalah pertemuan 2 kita. Nanti saya akan memberikan masalah atau problem ya atau pemicu kepada kalian. Nah, nanti kita pertama kali masuk ke main room ya. Di main room itu nanti kalian saya berikan pemicu atau masalah, saya share ya. Kemudian tolong nanti mau saya create breakout room ya. Jadi kalau kelompoknya ada 9, sebanyak 9 breakout room. Oke. Nah, di dalam breakout room itu kalian diskusi untuk mengisi borang ini. Nah, borang ini setiap orang harus mengisinya. Ya, setiap orang harus mengisinya, di mana di akhir pertemuan ini harus diupload ke dalam e-learning. Ya,
Jadi di nama-nama anggota kelompok ini, nama pertamanya adalah nama yang membuat. Ya, jadi misalnya nama pertamanya tuh si Moses punya, ini adalah borangnya si Moses. Jadi nama pertamanya adalah nama Moses. Ya, jadi Moses baru garing nim. Ya, jadi tetap dibuat nama sama nimnya. Ya. Namun untuk definisinya, isunya sama bahan ajar ini sama semua untuk 5 orang yang di dalam satu kelompok itu. Yang berbeda mungkin hanyalah urutan nama-nama anggota kelompoknya. Untuk isinya yang di borang ini sama. Oke, jadi ketika saya memberikan pemicu atau masalah, di breakout room itu kalian harus bisa menyelesaikan ini semua. Ya, misalnya saya memberikan masalah terkait pabrik pengolahan pabrik tahu ya. Nah, pabrik tahu kan menghasilkan limbah cair tuh. Ya, tetap kita fokusnya ke limbah cair ya, yang mana materi saya itu adalah terkait dengan fisika, pengolahan secara fisika ya. Nah, mungkin nanti saya akan membatasinya ya. Di situ saya buat ada limbah tahu yang dihasilkan. Limbah tahu yang dihasilkan itu bentuknya seperti ini, ada cair segala macam bla 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 bla. Nah, isu-isunya itu harus bisa kalian harus bisa kalian berikan. Nah, isunya itu bisa aja misalnya kalian bergerak dari karakteristik limbahnya itu bagaimana, atau pengolahannya apa aja, terus sifat-sifatnya apa aja. Nah, udah pengolahannya kalian sebutkan, misalnya primary treatment, kalian sebutkan juga, oh ya ada pengolahan secara dengan menggunakan si sand filter atau apa gitu, nggak apa-apa disebutkan. Ya, jadi misalnya pengolahan ini untuk menghilangkan ini dari si limbah, itu udah termasuk isu. Ya, jadi untuk isu itu luas. Oke, nah dari isu tersebut kalian bisa menyimpulkan bahan ajar apa yang akan kalian tentukan. Nah, setiap orang itu harus memiliki bahan ajar minimal 1. Lebih dari 1 itu boleh. Ya, jadi bahan ajarnya harus dipersiapkan setiap orang. Ya, jadi nanti dibuat ya, misalnya bahan ajarnya terkait karakteristik limbah cair tadi dipersiapkan oleh Moses misalnya. Ya, oke, udah ada 6 atau 5. Ya, boleh lebih ya, satu orang tuh boleh lebih membahas bahan ajar tergantung berapa banyak bahan ajar yang kalian tentukan ya. Nah, setelah kuliah selesai, ini kan udah dikumpul nih. Kalian tugasnya mencari tugas mandiri kalian masing-masing yang telah ditulis tadi di sini. Misalnya kayak Moses tadi bagian karakteristik, setelah kuliah untuk dikumpulkan di minggu depan adalah Moses mempersiapkan karakteristik dari limbah itu apa aja. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sudah belajar dan sudah mengerjakan tugas mandirinya, itu harus dibuat di dalam Word. Ya, harus dibuat di dalam Word. Ya. Nah, Word-nya itu nanti dibuat nama sama NIM sama tugas mandiri dia itu apa. Tolong buat Word-nya itu serapi mungkin ya, dibuatlah rata kiri rata kanan, sumbernya dari mana. Walaupun ngambil sumber dari internet, tolong dibuat sumbernya dari mana. Ya, belajarlah untuk mengutip sesuatu dari buku ataupun dari internet. Ya, jangan asal ambil aja. Oke? Nah, jadi ini yang dikumpulkan di hari pertama minggu depan kita ya, minggu kedua kita ya. Nah, di minggu ketiga adalah kalian mengumpulkan tugas mandiri kalian masing-masing ya. Jadi di minggu ketiga ini nanti kalian diskusi sistemnya. Ya, sistemnya itu adalah diskusi. Oke, diskusinya itu nanti kalian harus bisa memberikan penilaian juga. Jadi setiap hari itu ada borang yang dikumpulkan. Ya, jadi di minggu ketiga kalian harus mengumpulkan ini. Dan ini sifatnya rahasia. Jadi kalian jangan kasih tahu kawan kalian tuh ngasih nilai apa sama dia. Ya, setiap orang akan menilai temannya. Ya, jadi nanti kalian tetap yang nama pertama adalah namanya dia yang memberi nilai, selebihnya nama kawan-kawannya. Ya, jadi nanti tolong dinilai ya apakah temannya itu sesuai ya, misalnya hadir tepat waktu atau dia tidak memiliki catatan mandiri ya, yang tadi saya bilang suruh kumpulkan. Oke, nah ini nanti dinilai ya. Oke, dikumpulkan di akhir pertemuan ya, bersamaan dengan ini borang rubrik penilaian kontribusi anggota untuk penyelesaian tugas kelompok. Jadi di minggu ketiga setelah kalian berdiskusi terhadap tugas mandirimu kemarin bagian ini kan gimana jadinya, dapatnya apa gitu kan, saling diskusi lah, saling mengumpulkan tugas mandiri. Oke, nah sambil kalian berdiskusi, sambil kalian udah bisa membuat draft PPT.
yang mana PPT-nya itu akan kalian presentasikan di minggu keempat, di akhir pertemuan kita. Ya, jadi di minggu ketiga itu ada 2 borang yang dikumpulkan, ya, yaitu adalah borang terkait dengan pemantauan diskusi dan juga borang untuk penilaian kontribusi anggota untuk penyelesaian tugas kelompok. Oke, nah nanti di pertemuan keempat kita sudah mulai yang namanya presentasi, ya. Jadi untuk presentasi nanti juga ada borang yang dinilai, ya. Ini juga nanti jadi di pertemuan ketiga yang tadi flashback lagi ada 2 borang yang dikumpulkan, ya, bersamaan dengan tugas mandirinya. Jadi nanti dimasukin tugas mandiri kawan-kawannya semua sebagai bukti bahwa kalau emang dia buat catatan mandiri kawannya ada, dilampirkan bahwa misalnya emang ada kerja mandiri dari temennya. Oke, jadi kalau nggak ada kelihatan emang nggak ada dari tugas mandiri temennya. Oke, nah ini nanti saya baca dulu ya panduannya. Tapi tetap nanti di akhir pertemuan itu akan saya jelasin lagi. Minggu depan borang ini ya yang dikumpulkan. Nah seperti itu ya. Kalau untuk ini borang kecakapan menilai dan saling mengajar ini juga merupakan borang yang kalian nilai ketika kalian saling ajar sama teman kalian terkait tugas mandiri masing-masing. Ya, nah ini tunggu ya. Nanti saya tengok lagi ya. Ini panduannya menilai presentasi teman sekelompok atau teman sekelompok. Nanti saya jelasin ya kalau ini. Saya agak kurang, yang ini agak kurang ini kemarin. Ya. Nah, ini adalah nilai presentasi untuk temannya. Jadi ketika temannya presentasi di pertemuan kita yang terakhir, kalian tetap harus memberikan penilaian. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi nanti penilaiannya siapa? Untuk kelompok yang mana? Misalnya untuk kelompok 3, ya, tanggalnya. Oke. Jadi namanya ditulis. Setiap nama yang ada di kelompok itu tolong ditulis bagaimana menurut dia presentasinya. Ya, angka yang sesuai dalam skala 1 sampai 4. Ya, jadi ketika misalnya penggunaan waktu yang tepat, ya namanya misalnya Moses, ya 10 detik lebih kurang 10 detik berarti isinya 3. Sesuai, liatin itu ya. Itulah penilaiannya dari skala 1 sampai 4. Oke. Nah, ini adalah ini ringkasan penting. Oh ya, berarti ini dinilai ketika temennya presentasi, dibuat ringkasan. Nanti saya nanti saya lihat dulu lagi ya. Yang pasti ini akan dikumpulkan kalau yang ini pas presentasi. Kalau yang ini saya lupa. Ini pertemuan ketiga atau pertemuan keempat ya. Oke, dah. Jadi sistemnya selama ini kita presentasi segala macam nggak ada feedback yang diberikan. Ternyata PBL seperti itu. Jadi ini adalah sistem pembelajaran yang baru ya, yang baru dibuat oleh universitas dan saya rasa nggak semua dosen belum ya, bukan enggak. Belum semua dosen mengambil pembelajaran seperti ini, tapi saya ke depannya akan mencoba untuk menggunakan sistem PBL ini. Ya, jadi nanti tolong dipersiapkan borang ini untuk minggu depan. Borang ini dulu ya. Kalau yang lain mau dibuat juga nggak apa-apa, diapakan. Ya, nanti untuk minggu depan ini dulu yang harus dipersiapkan dan dikumpulkan. Setiap orang harus mengumpulkan masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila nih 1058 Bu. Tadi kan Ibu bilang per kelompok, itu kelompoknya apakah kami bagi sendiri atau dari Ibu yang bagikan ya Bu? Kalau dari saya selalu kalau kelompok itu saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah saya yang bagikan gitu loh. Saya beri kebebasan untuk kalian memilih sendiri ya, karena kan kerjanya teamwork ya. Jadi perlulah ya harus sama-sama menyenangkan gitu kan. Kalau nggak juga nggak enak nanti belajarnya gitu. Jadi sama saya terserah. Pembagiannya dari kalian terserah. Tapi kalau bisa ya pesan saya, janganlah berkumpul yang rajin di situ semua gitu kan. Agak disebar sedikit lah gitu.
Tapi tetap saya serahkan kepada kalian. Terserah kalian pembagiannya bagaimana. Pokoknya 9 kelompok ya, 5 orang, berarti ada 6 orang sekitar 3 kelompok. Ya, pokoknya 9 kelompok. Dan kalau bisa ya 5 orang dulu diisi. Yang lebihnya itu nanti mungkin dimasukin ke yang kelompok yang satu-satu gitu. Oke. Jadi sekarang kayak gini ya, kalau pembelajarannya mau coba ini dulu ya pembelajarannya. Oke, kalau dosen lain saya nggak tahu ya bagaimana, karena selama ini kan ngajar-ngajar. Jadi untuk sistem PBL ini emang nggak ada dulu di-share bahannya. Tapi saya tetap akan nge-share bahan saya di akhir nanti. Karena kalau PBL ini mahasiswa itu tidak di-share bahannya. Tidak akan diberikan bahan, tidak disuapin segala macam, ini bahan segala macam, saya ngajar bla 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 gitu, nggak seperti itu. Ya, jadi itu sistem PBL ini kalian belajar dulu sendiri, cari sendiri kayak betul-betul anak yang baru mau jalan, nggak tahu ngapain tuh. Nah, seperti itulah sistem PBL gitu. Ya, sebenarnya ini udah lama sistemnya dari pas saya S1 ya, baru maba ya, masih semester 1, semester 2 pembelajarannya seperti ini gitu. Tapi pas saya di tengah-tengah nggak dipakai lagi, nggak tahu kenapa. Dan ternyata sekarang balik lagi gitu. Oke ya, cuman ini enaknya itu offline. Kalau sistem pembelajarannya enaknya offline kalau PBL ini. Jadi nanti dia berkumpul ini 5 orang sesuai kelompoknya, diskusi segala macam, aktif gitu jadinya kelasnya. Jadi terus ketika temannya presentasi, kelompok lain tuh nanya, tunjuk tangan, terus memberikan enggak loh kalau menurut kami tuh gini gitu. Karena kan pemicunya sama tuh. Jadi bisa aja pemicu yang mereka dapatkan sama, tapi ternyata ada isu yang mereka rasa kayak nggak dapat gitu. Tapi ketika kelompok lain yang presentasi, ditanyakan oleh mereka, menurut kalian, kelompok kalian kenapa ini seperti ini gini gitu. Karena mereka nggak bisa jawab, tapi mereka coba nanya ke kelompok lain. Jadi kayak saling bertukar pikiran ya. Dan mungkin nilai lebihnya nanti seperti ini. Jika kelompok lain itu semua isunya itu kayak ya mirip-mirip lah. Tapi ada satu kelompok kayak yang out of the box gitu loh. Yang kelompok lain tuh tidak memikirkan isu itu gitu loh. Oh iya ya, ini sepertinya ini kan bisa juga sih kita ambil sebagai isu gitu kan. Tapi kelompok lain itu tidak terfikirkan gitu. Nah, itu kayak nilai lebih gitu. Jadi tolong berpikir secara luas dan kreatif, tetap akan ada nilai yang berbeda saya rasa untuk tim-tim yang serius lah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Absennya jadi susah ya? Kalau 30 menit juga nggak bisa. Kalau di e-learning, tetap nggak bisa diakses e-learning. Gimana? Izin Bu, tadi udah ada yang coba, tapi karena udah lewat jadi nggak bisa absen lagi, Bu. Iya ya, jadi nanti saya tambahin lah waktunya. Karena emang e-learning-nya tuh agak sedikit susah ya. Udah di screenshot tadi ya Moses ya. Tolong dibuat nanti ya laporan yang saya suruh tadi yang untuk setiap akhir pertemuan untuk kelas D namanya nama Bu Maya. Baik, Bu. Udah, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ketemunya minggu depan. Udah saya share itu materinya. Pemicunya. Nanti dari situ kita bergerak. Ya, jadi mungkin setiap pertemuan itu pas ya. 10 sampai 3 SKS ya, jam 10 harusnya ya. Oke? Kalau nggak ada, saya tutup ya kuliahnya ya. Udah nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.